رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah, sampailah kita ke acara penghujung malam hari ini untuk mendengarkan tausiah da'watul Islamiyah yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Syekhul Muhtaram Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ma'sum Hasan, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah dari Cikole, Ciamis. Untuk itu kepadanya dengan segala kerendahan hati dan segala hormat disilakan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hujja. Musallian ala nabil mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa wa alihi wa sahbihi dhawil huda ma'asyubbihu bi'anjumi fil ihtida. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qula bil khulasah wa faslu mashghulin bi harfi jari au bi dhabatin kawaslin yajri. Wa qala al usuliyun ma la yutraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Alayah ma ba'd. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى على حب المصطفى وآله المصطفى على حب المصطفى وآله المصطفى. Bahagia di dunia, selamat di akhirat. Pecinta Nabi Mustafa wa alil Mustafa. Pecinta Nabi Mustafa wa alil Mustafa. Khusrana fid dunya wa nadama fil ukhra.
على تحكير المصطفى وآله المصطفى على تحكير المصطفى وآله المصطفى akan hina di dunia, celaka di akhirat. Penghina Nabi Mustafa dan keluarga Mustafa. Penghina Nabi Mustafa dan keluarga Mustafa. Haibal kiram wal muhtaram fa ikhwan fillah, Zadatul habaib asyurafa, al ulama ul fudala wal umara ul adkiya wal muslimuna wal mu'minuna sulaha. Diawali dengan bacaan alhamdulillah wa syukrulillah. Itulah merupakan ungkapan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang disertai bacaan salawat kepada Nabi wa ali wa ashabi, Rasul yang selalu jujur, pemimpin yang selalu adil, baginda kita yang tercinta yang menjadi buah bibir insan di dunia, habibana wa nabiyana karim Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang dalam, saya ucapkan jazakallahu khairan jaza wa khairal jaza, syukran jazila, syukran katsira fid dunya wal akhirah. Syukran lakum wa barakallahu lakum, lakum tahiyati wa syuki wa ta'zimi wa ihtirami. Wabil khusus kepada pengatur waktu, penjajab acara, para syekhuna, para zu'ama asatid dan para mu'alimin, para ajengan, para tuan guru, alladzi lam yudhkar asma'uhum li ta'zim wa li takfir, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Izinkan Al-Faqir, Al-Haqir, Ajhalunas, Apunas, Ahqarunas untuk berbicara di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah wa syukrillah, saya atas nama pribadi lagi liraf'i wan naswi wa jarina sholah ka'rif bina fa inana ninal minah. Nuju keng minah ti Allah, nuju keng kamigah ti Allah, malah kabingah pribaras upami diukur-ukur luhurna gunung oge langkung luhur, diibaratkan kana sagara oge langkung lebar rumaos asa kaurugan ku madu kacaan ku mas, bingah teh babandinganana. Alhamdulillah wa syukurillah, syariat sahibul haul, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi alhamdulillah wa syukurillah merasa senang. Yang pertama, atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah, dan atas nama organisasi, saya akan menyampaikan wafaslu maskulin biharfi jari au bidopatin kawasulin yajri, akan menyampaikan salam silaturahim, salam kebaikan, salam ta'zim, salam ihtiram. Mudah-mudahan hasilnya ya silaturahim, dijantankan silaturahim anu win-win communication, dijantankan komunikasi anu sae, anu bermanfaat kaum manusia, bangsa, kekhusus sareng agama. Hasilnya ya silaturahim mugia singka pipit betina ka alah buahna, dijantankeun taraja perak gantar emas kanggo ngajul buah kabagya anu matak salamat di dunia sang di akhirat, amin. Al-mukarramun, al-muhtaramun, keluarga besar Pondok Pesantren Az-Zainiyah, wabil khusus sahibul fadilah, sahibul hawl, al-mukarram, al-muhtaram, al-fadil, pangrasa wa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu wa wasi'a madkhalahu waghfilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqih mal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi wa bilhu khairan darihi wa ahlan khairan alihi wa zawan jawan khairan zawjihi wa bilhu al jannah, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramah Umi Haji, ibu pejuang, ibu pembimbing, ibu keluarga, anu kupribadi saya hormati. Yang kedua, Al-Mukarram, Al-Muhtaram,
Kiai Haji Aang, beliau selain daripada sesepuh Pondok Pesantren At-Tijaniyah ini, juga beliau adalah calon Menteri Agama Republik Indonesia. Takbir. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah, hari di tengah-tengah kita Kiai Haji Dadan dari Pondok Pesantren Putri yang ada di Kebon Kawung. Beliau adalah sebagai calon MUI Pusat. Amin. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, hadir di tengah-tengah kita Al-Habibil Mahmud Habib Lutfi bin Jindan. Mudah-mudahan beliau menjadi calon Jaksa Agung. Amin. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Sahibul Fadilah Akhinal Fadil Kiai Haji Ahmad Ubaidillah. Beliau insya Allah calon Wapres Indonesia. Amin. Cocok ya? Masih muda ya? Tidak akan ngecewain ya? Insya Allah. Setuju? Saya ini salah ngomong enggak? Enggak ya? Boleh saya mencalonkan Kiai Haji Aang menjadi Menteri Agama Republik Indonesia? Boleh ya? Boleh ya? Amin. Saya mencalonkan Kiai Haji Dadan sebagai MUI Pusat. Boleh ya? Wabil khusus Al-Mukarram, Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Ubaidillah saya calonkan menjadi Wapres. Amin. Kenapa tidak Haji Aang tidak boleh dicalonkan sebagai Menteri Agama? Boleh kan? Beliau keluar dari pesantren, Kiai, ajengan, mungkin juga ya? Mungkin gak? Insya Allah. Di Indonesia ini serba mungkin. Kenapa? Ketua ojek online pun menjadi menteri. Yang tidak nyantren pun bisa menjadi Menteri Agama. Apalagi ini Kiai Haji Aang. Mantep kalau jadi Menteri Agama, Masya Allah. Amin. Insya Allah kalau Menteri Agama dari Pondok Pesantren balagotal kalami tibaqahu li muqtadul maqami. Setuju? Saya khawatir anak-anakku yang tercinta, kalau Menteri Agama enggak pernah nyantren, takut aja. Kan saya warga masyarakat Republik Indonesia, yang menggaji menteri, yang menggaji gubernur, yang menggaji presiden kita kan. Siapa yang menggaji presiden? Siapa? Siapa yang menggaji menteri? Siapa? Siapa yang menggaji anggota dewan? Siapa? Takutnya Kiai, kalau Menteri Agama bukan keluaran dari pesantren, takut aja. Takut diundang ke sini, ke pesantren At-Tijaniyah, Azainiyah. Bapak Menteri silakan untuk memberi ceramah kepada anak-anakku, kata Kiai Haji Aang begitu. Mungkin Menteri Agama yang tidak pernah nyantren, mungkin takut saya bilang begini. Anak-anakku yang tercinta, Allah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan tolab ilmu. Rasul bersabda dalam hadisnya, tolabul ilma faridotan ala kulli syai'in qadir. Bapak Menteri, mohon ada pertanyaan. Upami domba, upami kurban, kudoma begang tuh. Kata Menteri Agama tidak boleh. Keterangannya wala yasihu bil begangi. Maaf Pak Menteri, upami ku tilu domba kumaha? Begang-begang oge tilu domba. Upami ku tilu domba mah insya Allah jadi. Keterangan dina ayat suci Al-Quran bisalasati kuruin. Kutilu pirang-pirang anu karuru cenah. Kutilu pirang-pirang anu bararegang. Terakhir disuruh mimpin doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lupa dia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah gila gua ini. Baca doa lupa ini. Diingat. Ya betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun.
Disuruh ngimaman takut, ini cuma takut aja. Disuruh ngimaman, wah mohon maaf Bapak Menteri menjadi imam sholat. Biasa di sini itu biasa baca usholi Bapak Menteri ya? Ya. Kata Pak Menteri, nawaitu al-hadasi akbari an jamil badani fardhu ta'ala Allahu akbar gitu. Cuma ketakutan saja gitu. Tapi kan kalau Kiai aja Haji Aang menjadi Menteri Agama, insya Allah wah mantap ya. Setuju tidak? Setuju tidak? Wah ini mau balik sok suci ini. Bukan sok suci, tapi yang bilang saya sok suci, antum yang sok najis mogoladoh itu. Setuju tidak? Wah jangan galak-galak ya. Enggak, galak-galak biasa-biasa saja. Kalau saya dibilang mau balik galak, enggak galak, paling sopan. Yang mengatakan saya galak, mungkin kalian yang lemah iman, lemah syahwat itu. Kalau yang mengatakan saya ekstremis, bukan saya ekstremis, antum mungkin yang pesimis. Betul enggak? Wah, mubalik itu sok pinter. Bukan sok pinter, antum yang bahlul. Antum yang dungu. Apa bahlul itu? Bahasa apa itu? Bahasa Arab ya. Wah kalau mengatakan bahasa Arab itu ke Arab-Araban itu ajengannya. Bukan gua yang ke Arab-Araban, lu yang ke Hongkong-Hongkongan itu. Betul enggak? Betul enggak? Kalau ditanya, Pak, anak-anakku yang tercinta, ini Ki Maksum ini, Kiai Ahmad ini punya sertifikasi enggak? Wow. Sekarang kalau mau jadi mubalik harus punya sertifikasi, punya sertifikat. Jawab jangan. Jawab jangan. Insya Allah saya bersama Kiai Ahmad punya sertifikat. Sertifikatnya yang pertama saya muslim. Betul Kiai muslim ya? Itu yang pertama sertifikat yang ke-1. Kedua sertifikat saya WNA. Warga negara Indonesia. Bukan warga Cina ya. Lihat anak-anak santri, muka saya muka Cina bukan? Cina bukan? Bukan, kalau Cina putih-putih saya pengen incuna lutung gitu. Rada hidung gitu. Kalau tidak percaya tanyain ke Cina. Saya orang Cina bukan. Saya bukan Indonesia. Jadi mubalik ini, mubalik Indonesia bukan mubalik Cina. Kenapa? Prinsip saya begini. Ke rumah tenaga kerja dibikenan ke Cina tapi mubalik makan baik ku orang Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Sertifikat saya diantaranya bukan koruptor, bukan penjudi, bukan pelacur, bukan makar negara, bukan penista agama, bukan gembong narkoba. Hai balikirom mal muhtarom. Kalau saya ditanya, bahkan saudara-saudaraku, sertifikat saya punya sertifikat halal dan suci. Apa sertifikatnya? Walakod karomna bani Adam. Itu sertifikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, para ustadz, para mu'alim, para ajengan, sertifikatnya dari camat dari Allah. Dari camat dari Allah. Dari bupati dari Allah. Dari gubernur dari Allah. Dari menteri dari Allah. Dari presiden dari Allah. Sertifikatnya ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sertifikat saya Pancasila bukan Ekasila dan Trisila. Setuju? Yang terakhir, insya Allah sertifikat saya pernah nyantren Kiai. Tapi kalau ngaji nggak bisa karena nyantrennya nggak lama. Jadi dina waktu mas santren teh telila baheula teh. Nganu apal teh hanya ukur al kalamu khobar mubtada, piir kudu ngabogaan fa'il, ngaji cantimu geus hayang buah dada, sirit geus hayang itil gitu.
Tapi walaupun sebentar, pernah pesantren deh, pernah sebentar. Insya Allah bacanya tidak akan tolabul ilma paridotan aku lisain kodir, tidak, insya Allah. Numa santren oke ngaji teh hese, komo lamun teu santren gitu. Jadi makanya kalau saya mencalonkan Menteri Agama, Haji Ang dicalonkan Menteri Agama, oh keluar pesantren, oh insya Allah. Oke katarimangan awakna gitu, wah subhanallah, mantep Menteri Agama gitu, badana painten badag. Mungkin kata santri Azenia begini, daripada Bapak Presiden, mantep Menteri Agama dari Bapak Presiden ya. Makanya para santriin, para santriat, saya meminta kepada anak-anakku, pasantren teh sing lalila, cek akang ge, cek akang, lamun panginten istri ulah wakabobogohan, kecuali upami usia sudah kepala 3, sudah kepala 30, di atas 30 tahun baru punya pacaran, baru pacaran. Lalaki ulah wakabobogohan lamun umur can kepala 4. Istri sabaraha tahun? Pamegat sabaraha tahun? 40 tahun. Jadi dina waktos kawin aduh kolot umur, kolot segala rupa, kolot bini. Komo lamun kitu mangeunah heuy. Istri penten 50 tahun. Pamegatna penten 55 tahun. Terus kawin kakarek 2 tahun, maut we gitu. Ngeunah teu loba urusan gitu. Sama duk teh ngurus anak jeung ngurus pamajikan teh repotnya gitu. Wah, pemuda dan pemudi zaman sekarang masantren 5 tahun, masantren 4 tahun geus hayang kawin. Masya Allah. Arek dikamanakeun hadis Nabi. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna piyadi syubban amrul ummah wa in taqaddamtum taqaddamat wa in ta'akhirtum ta'akhirat. Di tangan para pemuda, di tangan para pemudi itu harapan bangsa, harapan politik, harapan negara, harapan dan sebagainya, harapan tidak ada di tangan pemuda. Tapi pemuda yang berkualitas, keluarga, pemuda yang berilmu. Adik itu mah masantren kakarek 4 tahun 3 tahun atuh. Wah, lain pemuda harapan bangsa, paling-paling pemuda harapan ngentod nu gitu mah. Hebal kiram bal muhtaram. Mudah-mudahan anak-anakku yang tercinta ini, wabil khusus pesantren yang kita cinta, Allahumma ij'al hadzal ma'hadan thayyiban, ma'hadan mubarakan, ma'hadan jayidan, ma'hadan hasanan, ma'hadan marzukon, ma'hadan nafi'an lil muslimin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, kita merenung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dina ieu waktos urang jadi paparin musibah ku Allah, cobaan ti Allah, teguran ti Allah, syiddatul doror, syiddatul hazan, syiddatul humum, syiddatul gumum. Subhanallah. Anak-anakku yang tercinta, perlu dicatat, mungkin kalau cari dalam kitab ini susah sekali. Allah masihan musibah ke alam dunia yang sudah dicatat, yang sudah dicoba terjadi 100 tahun sekali dan di angka 20-an. Yang pertama di tahun 1720 Allah subhanahu wa ta'ala masihan musibah yang dikatakannya itu Ta'un Akbar. Terjadi di mana? Terjadi di Perancis. Waktu itu 100.000 orang yang meninggal di Perancis. Subhanallah. Ayeuna mah pan 10.000 ge di Indonesia geus gencar. Waktu dulu itu ancan aya HP na masih di kuburan kene. Aya anu maot duaan ge di luar negeri, arapaleun orang Indonesia gitu. Padahal saat itu 100.000 orang yang meninggal di Perancis. 100 tahun kemudian, pada tahun 1820, Allah memberi musibah sama kita,
penyakit kolera yang terjadi di Indonesia, di Thailand, di Filipina. Pada saat itu ada 100.000 orang yang meninggal. Di tahun 100 ribuan diangkat tahun 20-an. Terjadi lagi tahun 1920. Allah Subhanahu wa taala masihan panyawat penten kolera di dunia. Pada saat itu sedunia anu kena ku panyakit penten kolera kirang ratus 1 miliar orang. Subhanallah. Terjadi di tahun 2020. Di tahun 2020 100 tahun kemudian lagi. Terjadi di Allah ngalungsurkeun penten musibah virus Cina. Virus naon? Virus Cina. Jangan lupa Cinanya ditaruh di kepala kita. Virus Cina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahu Al-Mukarram? Para ulama sufiyin, para ulama mufassirin, para ulama muhaddisin, para ulama fuqaha tidak ada yang membahas, yang menceritakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah 100 tahunan dan di angka 20-an. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudaraku yang tercinta, dina ieu waktos urang mayunan penten virus corona betul-betul tidak berdaya, teu upaya, teu gaduh kekuatan, teu gaduh kemampuan, cuma kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, nyuhunkeun diraksa ka Allah, nyuhunkeun dijaring ka Allah. Musibah ini tidak bisa diangkat kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun kita bertawakal kepada Allah, sama-sama menghadapi virus harus serius. Ulah gagabah, ulah lumayan, ulah disepelekeun. Walaupun virus ini, Bu, musibah ini nggak tahu wallahu alam, apakah ini alami, apakah politik, apakah ekonomi, yang penting penyakit corona itu ada. Mana ku sabitu mangga sami-sami urang ngajaga diri, jaga penten kulawarga, tetap pami urang berkerumunan penten diusahakeun penten nganggo masker. Salajan nanti gitu, urang penten kedah sering cuci tangan. Kahoyong peribados mah, pemerintah, para ulama pada saat ini bukan nyuruh mencuci tangan saja. Tapi cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, kanggo ngalaksanakeun salat 5 waktu. Setuju tidak? Setuju tidak? Tos aya dina Al-Qur'an. Allah marintahkeun suci, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah meka cinta ka jalmi penten anu tobat. Allah meka cinta ka jalmi anu suci. Parantos aya dina Al-Qur'an ngan para ulama wabil khusus pemerintah ada kekurangan. Seharusnya Bapak Presiden begini atau Bapak Menteri Agama begini, untuk mengantisipasi agar kita tidak kena dengan virus corona, cuci muka kita, cuci tangan kita, cuci kaki kita, terus kita melaksanakan sholat ke masjid. Seharusnya begitu. Tapi ya mah subhanallah, cuci tangan we mungkin nyuci leungeun, nyuci kokod we wungkul, kadang-kadang sarolat mah henteu masjid kalah mungkin kararosong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam menghadapi virus ini ada sesuatu yang harus disampaikan. Bu, Pak, Bu, aya ibu-ibu, aya kita santriat wungkul atau ibu-ibu. Manya santriat geus karolot kitu. Insyaallah penten ai tos sumping ka pasantren mah siga santri teh ibu teh sepuh oge. Bu, Pak, boleh takut dengan corona. Kita namanya juga manusia, wajar aya kasieun. Dan namina ge jalmi. Lamun naik sieun murag. Lamun kacai sieun titeulem, numpak motor sieun tabrakan, nyepeng bedog penten ayeuna sieun raheut, upami urang aya kasieun boleh. Kita takut dengan corona boleh. Tapi takut dengan corona jangan takutnya melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita jaga jarak bersama teman-teman kita. Tapi jangan lupa, jangan sampai kita menjaga jarak dengan Allah Subhanahu wa taala.
Urang terus dipaparin musibah, dipaparin cobaan, dipaparin kepahitan, syiddatul daror, syiddatul hazan, syiddatul humum, syiddatul gumum. Urang kedah langkung tiasa nyakatkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa keterangan dia yakin di kitab tafsir Al-Ma'thur. Hadis tersebut bagus sekali. Kata hadis tersebut, al-masajidu buyutullah idza ahatun minas sama nuzilat suripat an umaril masajid. Masjid itu rumah Allah. Tidak ada yang kriteria rumah Allah di dunia ini cuma dua. Hiji Baitullah, kedua penten masjid. Itulah rumah Allah. Manawi, kalau kita naik ke langit ketujuh, ningali ke alam dunia, seperti alam dunia ningali penten ka langit. Dina waktu penten bulan purnama. Yang pertama kelihatan yang besar itu apa? Bulan. Terus ada bintang yang besar. Ada yang agak kecil. Terus ada yang kecil gitu. Lamun urang penten ayeuna berangkat ke langit ketujuh oge. Ningali ke alam dunia teh sapertos urang ningali penten panon poe sareng bintang. Anu hurungna sapertos panon poe sareng sapertos bulan Ka'bah. Kadieuna masjid anu aya di dunia. Kadieuna madrasah, pondok pesantren, Baitul Alim, imah ajengan mah boro-boro alus sanaos imahna siga kanang domba. Lamun ditingali ku Allah lamun ditingali ku urang ti langit katujuh, maka rumah itu bercahaya. Di antaranya orang-orang yang hafal Al-Quran, anu katalah Al-Quran luar biasa. Makanya kalau kita ketakutan dengan virus corona, kita berangkat ke masjid aja, bismillah tawakal kepada Allah. Tapi dengan syariat, cuci tangan kita yang bersih, jaga penten kesehatan kita, jaga protokoler kita, insya Allah. Ya mah urang dipaparin musibah ku Allah, masjid kalah kararosong, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Prihatin kita pengasal mukarom, ya Allah. Ketiga anak-anakku, memang virus corona ini berbahaya. Tapi jangan lupa, ada sesuatu yang lebih berbahaya. Virus apa? Virus akidah. Virus akidah lebih berbahaya daripada virus corona. Seperti apa virus akidah itu? Yang mengatakan semua agama sama. Benar atau ngaco? Yang mengatakan semua agama sama itu benar atau ngaco? Ngaco atau benar? On enggak? Sinting enggak? Gelo ente? Goblok ente? Wah goblok. Orang Islam yang mengatakan semua agama sama. Masya Allah, di suci Al-Quran diterangkan, inna dina indallahil Islam. Ente di agama. Salaja nanti ngomong Allah anu sahe kajabi penten agama Islam. Dua. Ada yang mengatakan bahwa musuh Pancasila yang terbesar itu adalah agama. On tidak? On tidak? Sinting tidak? Sinting. Berbahaya sekali itu, subhanallah, luar biasa. Yang luar biasa pada saat ini masih termasuk virus akidah. Orang-orang yang tahfidz Al-Quran. Orang-orang yang ada di pondok pesantren itu bibit-bibit radikal. Astagfirullahaladzim. Itu orang sedeng enggak? Sinting enggak? On enggak? Kita terima jangan? Masya Allah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat disebutkan aina bibit-bibit radikal. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya itu orang bisa ngomong seperti itu? Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, Bu, anak-anakku yang tercinta, saya punya teman orang Kristen. Namanya Profesor Solomon Del Rosario. Kebangsaan Filipina tapi tinggal di Amerika. Beliau ini pernah mengunjungi negara sedunia. Paling lama di Timur Tengah. Pulang ke negaranya ada beberapa kesimpulan.
Di antaranya Profesor Solomon Del Rosario ini punya cita-cita mau menegakkan syariat Islam. Kenapa? Sebab dianalis di dunia, di negara apapun, di negara mana anu pangsa sakedik na kriminal Saudi Arabia. Kenapa di Saudi Arabia kriminal na penten ngan sakedik? Karena tegak penten syariat Islam. Kedua, ada yang menarik. Kata profesor tersebut, tidak ada pendidikan di dunia yang hebat, yang luar biasa. Tidak ada. Kecuali pondok pesantren. Kafir saja mengakui pondok pesantren itu pendidikan yang paling hebat, yang luar biasa, yang bisa dihifdul mahli. Pendidikan yang bisa ngajaga harta, bisa nasarupkeun harta, mana anu halal, mana anu haram, agar supaya kekayaan kita, harta kita penten ayeuna asup penten ka surga, kecuali penten ilmu pesantren. Kedua, lihib di nafsi. Tidak ada ilmu yang bisa menjaga diri agar kita selamat dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kecuali ilmu pondok pesantren. Ketiga, lihib dil qalbi. Ilmu anu bisa ngajaga hati supaya bisa iman ke Allah, bisa iman ke Rasulullah, bisa iman kana poe kiamah, bisa iman penten ka malaikat, kecuali ilmu-ilmu nu aya di pondok pesantren luar biasa. Makanya Profesor Solomon De Rosario punya cita-cita anaknya mau dimasukin ke pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Hebat tidak? Hebat tidak? Makanya hari ini saya pribadi di tanggal 22 Oktober ini mengucapkan Hari Santri. Mudah-mudahan santri ini dicetak menjadi orang yang khairun nasi anfahum linas. Manusia yang bermanfaat untuk keluarga, nusa, bangsa dan agama. Mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang soleh, perempuan-perempuan yang solihah, laki-laki yang solihin, orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Punten. Beda nak di pesantren jeung di luar pesantren beda, Pak. Punten. Di pesantren azaniyah ieu sok aya narkoba tara paling-paling bala-bala. Di pesantren tidak ada ekstasi, paling-palingnya samartarasi. Masya Allah, hidupnya penten ayeuna sederhana, rukun, tentram, damai. Masya Allah, luar biasa anak-anakku. Makanya yang paling kecewa, anu paling penten bendu, seseorang anu nyebutkan anak-anak yang ketara Al-Quran, santri-santri yang mondok pesantren. Itulah termasuk bibit radikal, ada di antaranya saya. Subhanallah, mudah-mudahan orang tersebut diberikan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Kata Profesor Solomon De Rosario, santri itu benteng agama, benteng negara, benteng ahli sunnah wal jamaah yang paling hebat di dunia kecuali pondok pesantren. Takbir. Kafir yang ngemkeun. Santri, para santria adalah benteng agama, benteng negara. Maaf, dulu satu acan aya SMP, satu acan aya SMA, satu acan aya SD, satu acan aya aliyah, satu acan perguruan tinggi. Sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, santri dan kiai lebih duluan. Subhanallah, mengusir penjajah dari Indonesia ya Pak. Tos langkung dipayun Pak, polisi keduluan sama santri dan kiai, TNI keduluan sama kiai dan santri, polisi dan TNI diciptakan juga sama kiai gitu. Masya Allah, menyakitkan jangan hina, kita tinggal di pesantren. Siap kita ajak rekan nikah ke pesantren, kita bangga duduk di pesantren, bangga atau tidak? Bangga atau tidak? Makanya kalau ada seseorang yang mengatakan santri itu calon teroris, lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Lawan. Yang ketiga, wabil khusus saya ke keluarga pesantren Azaniyah ini, wabil khusus yang diketuai sama Akhin Al-Fadil,
Kiai Haji Aang, Kang Aang, oge karayi-rayina, kamantu-mantuna, luas di pesantren mah teu aya mantu. Mantu teh putra pun sadayana oge. Yang pertama, Kiai Haji Aang untuk di pesantren ini siapa saja yang layak jual-jual. Ulah kieu. Terima kasih kalau layak jual itu anaknya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya memang anak harus lebih bertanggung jawab daripada mantu. Tapi kalau di pesantren misalnya terjadi ini anak ini kurang layak jual. Tapi yang hebat ini yang layak jual itu adalah mantu. Layak jual yang penting pesantren maju. Kadang-kadang di Jawa Barat di urang teh kitu. Upami anak anu kurang maju, minantu anu bisa ngamajukeun, pajar teh teu kaci cenah eta mah mantu cenah. Subhanallah, itu kesalahan besar. Mantu itu adalah anak sekarang itu. Jadi siapapun yang layak jual, jual di situ. Kedua, akang ngemutan kasadaya pala putra jeung mantu nu di pesantren. Akhlisu a'malakum lillah. Fa innallaha la yaqbalu amalan illa ma khallasalahu minhu. Ikhlas dina mana sing gaduh cita-cita sing tiasa ngagengkeun kana lembaga tapi ulah hayang ageng di lembaga. Kalau para mahasiswa, para santri di organisasi pun juga begitu. Kalau kita duduk di organisasi apakah di NU, di Muhammadiyah, di Persis, di EPI, di Al-Wasliyah, tujuannya kita ini harus membesarkan organisasi, ulah hayang gede di organisasi. Upami di pesantren belajar niatna hoyong penten ngagengkeun pesantren ulah hayang ageng di pesantren. Beda. Upami niatna urang hayang ageng di pesantren mungkin keberkahannya kurang. Ada kemungkinan kitanya besar tapi pesantrennya juga enggak besar. Atau pesantrennya mungkin besar kitanya enggak besar-besar. Atau jangan-jangan pesantrennya juga enggak besar, lembaganya juga enggak besar, kitanya pun juga enggak besar. Walaupun pesantrennya besar, kitanya besar. Kalau tujuan kita dari awal kurang baik, maka mungkin kebesaran itu kurang barokah. Bakal kurang kebarokahan kemanfaatan ti Allah. Tapi kalau kita tujuannya bermaksud untuk membesarkan lembaga, insya Allah niatnya udah hebat, udah luar biasa. Makanya peribados punten ngemutan, kasana pala putra, alhamdulillah wa syukurillah, mas kita masih ada, orang tua kita umi masih ada. Rawat, hargai, salah junjung tinggi, salah jenati kita. Apa? Perkataannya taati sama kita. Kang Haji Aang, pala putra, subhanallah. Kabungah urang teh tos aya ibu Rama mah subhanallah. Dicabut sama Allah. Upami ninggal dina kateranganna setengah nikmat kita akan dicabut oleh Allah. Tapi pengrasa al-mukarram nu diraoskeun ku pribados ketidakadanya orang tua, kehilangannya orang tua itu subhanallah. Bukan setengahnya kenikmatan dicabut, tapi 2/3 kenikmatan orang dicabut ku Allah. Pala putra kupingkeun, ayeuna masih keneh aya umi. Teu aya ge panginten di dieu, panginten apa urang tos hanyakal. Komo upami dua-duana tos teu aya, subhanallah. Padahal kita udah berbuat baik, udah taat. Parantos ngamuliakeun, aya tos teu aya anger we panginten ayeuna panginten emut. Komo upami urang dina waktos aya, kirang hormat, kirang tata, kirang sopan, kirang ngajungjung tinggi kana janten sepuh. Jadi upami tujuan anak ngagengkeun lembaga, insya Allah. Mungkin kitanya besar, walaupun lembaganya tidak besar, tetap akan diberkahi oleh Allah. Kita kecil, tidak besar-besar, tapi lembaganya besar, alhamdulillah akan diberkahi sama Allah. Walaupun mungkin lembaganya tidak besar, kita pun juga tidak besar, tetap akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Apalagi kalau seperti sekarang ini, subhanallah, lembaganya udah besar, anak-anaknya udah besar, mantu-mantunya udah besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Haji Aang, oge kepala putra. Kadek di pondok pesantren mah, di lembaga mah, ulah painten resep murak tapi teu resep melak. Darajat hayang sarua jeung batul ngaji pangkedulna. Harkat darajat jeung pangkat hayang sarua jeung batur.
nguruskan pasantren pan tepati hayang. Jadi wayahna bade mantu, bade putra, kedah mati-matian sadayana, kedah bergerak sadayana. Jungjung tinggi pasantren, agengkeun pasantren, sami-sami tanggung jawab penten ka santri, tanggung jawab dina ngadidikna, tanggung jawab dina pembangunan dina sagarupina sami-sami tanggung jawab. Nu kitu berarti penten resep melak, resep murak. Keun saheula melak heula we, da upami tos seneng melak mah insyaallah penten bak aya di puraku urang. Kang Haji Aang oge pala putra mantu sadaya. Ayat peribahasa orang Arab, layang duru dia usamsi mawujudil lail. Panon poe teh moal katingali terangna, lamun pangenten teh ayeuna peuting. Di tengah peuting sok aya panon poe hurung teh ya. Katingali tara. Jadi seorang orang Arab panon poe moal katingali cahayana. Upami masih kena peuting. Kedua, layang duru dia ul qamar mawujudil syamsi. Cahaya bulan teh moal katingali lamun panon poe aya keneh. Upami panon poe na surup namanya bulan katingali. Upami penten ayeuna peuting parantos silang namanya panon poe caang. Sanaos urang kirang moyan kirang katingali nuju bapak katutupan ku bapak. Putra teu muncul, muak mantu teu muncul, nu istri teu katinge, nu pamget wajar. Tapi insya Allah sabada penten aya teu aya apa insya Allah penten keberkahan pangenten teh para putra harismatik para putra ilmu penten putra bakal ditinggalikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kedua titip ti akang sanes kedah mengalah janten redaksi penten akang ngawurukan karayi jeung karaka teh sanes kieu lah adik mah kedah mengalah we tinu janten lanceuk lah nu janten lanceuk mah kedah mengalah we tinu janten adik redaksi penten akang mah sanes kitu salajengna ti kitu bukan harus mengalah itu susah gede ku gedena aing teh panggedena gede jasa geus ngurus maneh naon sagala wajar egois bahkan upami mengalah masing adi oge hese jasa can aya kemampuan teh can aya kadang-kadang ngurus lanceuk can pernah ngurus indung can capek kadang-kadang ego mah penten aya wae. Makanya yang saya sarankan kepada para putra almarhum dengan mantu di sini Kang Aang sanes pangenten teh ayeuna kedah saling mengalah tapi saling hargai saling memahami insyaallah pangageungna kedah siap janten gegentos penten apa oge pala putra kedah siap penten gegentos rayi. Insyaallah upami penten saling menghargai. Apapun kelebihan orang lain kita hargai. Apa kekurangannya kita tutupi. Kelebihan kita bersyukur kepada Allah. Apa kekurangan kita mencari. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Anu terakhir pala putra almarhum saur Imam Syafi'i al-adlu tsaqilatun. Jujur itu berat. Jadi kusab gitu tingalikeun di pesantren ieu kakompakan saling emutan. Atadakhul wa tanasuh wa tawassabil haqqi wa tawassobisab bukan saling ceritakan, bukan saling ejek, tapi saling ingatkan. Da penten Kang Aang kieu abdi ge penten akang ge pangageungna, kaalpaan, kakhilapan, kakirangan penten-penten ayeuna seueur. Tapi sewaktu-waktu kita minta nasihat. Barangkali mungkin saya sebagai kakak sebagai mungkin anak yang kalau ada kealpaan, kekhilapan, kekurangan nasihatlah kami. Komo penten ari adi mah penten kanu jantan leuncek, kanu jantan lanceuk penten kedah langkung. Jantan saling emutan. Kedah aya paling saling nasihati, saling emutan bila aya kealpaan, kekhilapan, keaiban, aya wizrun dan pun ismun sareng munkarotun saling emutan. Jadi susah sekali. Jujur itu susah. Jadi kita berusaha menjadi orang yang cager, bager, bener, jujur, adil, sobar, syukur, sareng tawakal. Loh, Kang Haji Aang istiqomah itu berat. Subhanallah. Mudah diucapkan, tapi Allah untuk dilaksanakannya susah sekali. Tapi jangan lupa ada peribahasa, jujur itu menyakitkan. Tapi tidak jujur itu mematikan. Subhanallah. Tinggal dipilih sama kita. Makanya insya Allah
Upami orang penten memilih, insya Allah hasil dari kejujuran, insya Allah terbuka dalam administrasi, terbuka dalam masalah apa, bisi aya kakirangan sakudak sakedik, wah eta mah tos mangrupikeun sunah Nabi eta mah, gelas paket rok sareng gelas, piring paket rok sareng piring, eta mah biasa. Nu penting mah penten, insya Allah tingalikeun kerukunan, tingalikeun ketentraman, tingalikeun kedamaian, insya Allah Allah bakal masihan kebarokahan, kemanfaatan, kemaslahatan. Insya Allah penten pangresa apa, pangresa uwa di dia. Upami katingali putrana rukun, tentram, damai, salajana ti kitu, umi nanu aya dihargai kayak dipikanya kene. Insya Allah uwa penten bakal langkung biangan di alam barzana apa gitu. Yang terakhir saya titip kepada santri-santriku, anak-anakku yang tercinta. Titip kula warga besar Pondok Pesantren Az-Zainah ini. Guru kita, orang tua kita, murabi kita, dambaan kita, tuladan kita, jaga jaring raksa. Karena para ulama, ya memang bukan guru saya, semua para ulama saya titipkan kepada kalian. Karena saya ini udah tua, tos kolot, ada kemungkinan mungkin subhanallah. Makanya saya titipkan kepada arantum, jaga para ulama 24 jam. Ulama itu 24 jam yanhauna anil munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar, wadallana ilal khair wadallana ilal jannah. 24 jam anu ngalaksanakeun amal ma'ruf nahi munkar, ngadidik penten ngatik tanpa nyuhunkeun naon-naon. Ku pemerintah teu digaji, ku masyarakat penten ayeuna teu digaji gitu. Subhanallah. Padahal bojona jeung putrana tuangna teh henteu ku palak binas. Tapi tetap dirizkian ku Allah Subhanahu wa majatakan Allah bahwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah penten bakal mencukupi insya Allah. Pernah dipenta gaji henteu ku ajengan. Wayah nawe penten uningakeun ka ibunya jeung ka rama, upami dibekalan penten sarira 500, wayahna ka akang 500 ya per bulan. Di ati janiah kitu henteu. Di hati janiah gitu ente. Subhanallah ente. Paling-paling can aya uang pangkal 200.000 keur maneh-maneh kena ieu teh kobong teh lain ti langit ieu teh. Lain ti loh mahfud ieu teh. Biraku ajengan kudu sagarupi mah gitu. Biraku ajengan pen kudu ngajualan mobil mah begitu. Pun bapak mah di Cikole subhanallah kapungkur upami ngabangun teh sawah diical, kebon diical subhanallah. Saudara abi alhamdulillah pala putra mah henteu kitu ya Allah alhamdulillahirabbil alamin. Ya teh Kang Haji Aang, apa uwa gaduh tempat bangsa kita tidak mudah. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Makanya kunaon muludan diayakeun penten. Salaja kita mencintai kepada sejarah. Upami urang tos mencintai penten ayeuna sejarah, pasti penten urang bakal mencintai kajalmi yang punya sejarah. Kunaon penten haul uwa diperingati, sewaktu-waktu mungkin nanti kalau ada waktu ceritakan kelebihannya Al-Mukarram. Uwa itu dulu sifatnya itu begini, kesulitannya begini, kesusahannya begini, perjuangannya begini. Supaya penten kieu cek barudak pasantren penten geuring eta ti Lauh Mahfud gitu turun sakaligus. Henteu barudak subhanallah. Nete semplek nincak semplak, capek heula, riweuh heula, penten nalangsa heula, hazan heula, humum heula, gumum heula. Supados panditeri ku para putrana engke insya Allah. Wabil khusus saya minta kepada para ulama, kepada santri, kepada masyarakat, jaga para ulama. Dari apa? Dari neo PKI. Apa neo PKI itu supaya tidak gagal paham? PKI gaya baru itu begini. Jadi ulah segala anak PKI KB, incu PKI bukan. Neo PKI itu begini anak-anakku. Mungkin ada anak PKI, incu PKI, tapi orang tersebut itu mendukung ideologi PKI. Ideologinya ideologi PKI, tidak bertuhan, orang tersebut tidak beragama, bahkan PKI itu dibenarkan, mau merusak negara, mau merusak Islam dan sebagainya. Yang gitu neo PKI. Yang PKI itu dulu orang tuanya, kakeknya mungkin buyutnya, tapi anaknya ideologinya, cucunya sama, itu neo PKI.
Atau neo PKI itu begini, kakeknya bukan orang PKI, orang tuanya bukan PKI, buyutnya bukan orang PKI, bahkan orang tuanya itu mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, mungkin Persis, mungkin FPI orang tuanya, tapi mereka punya pendirian PKI, membenarkan PKI. Orang tersebut penongad, menjadi anti Tuhan, membenci Islam, yang merusak negara, no kitu penten neo PKI. Tapi walaupun orang tersebut misalnya anak PKI, walaupun orang tersebut incu PKI, tapi ideologinya sama-sama kita. Biasa beribadah, biasa bertuhan, sok melaksanakan sholat, sok puasa, tidak membenci Islam, tidak membenci negara, tidak membenci Polri, tidak membenci TNI, tidak membenci para pejuang kita. Oh, itu jangan dikatakan PKI. Walaupun anak PKI jangan dikatakan PKI. Tetap penten ke orang dina ieu waktos kedah bersatu padu, kedah sami-sami berjuang untuk izul Islam wal muslimin. Anak-anakku, kenapa saya katakan begini? Jangan sampai terjadi. Bahkan saya minta kepada santri, rumah-rumah ajengan setiap malam bisa dironda. Nah, Haji Aang, opat hungi ka pengker. Kirang langkung setengah dua kemari. Pun alo nu di saat kemari itu. Janten penten sumping ka santriatnya nyanak bedog dua. Dikoet-koet penten kan aspal. Salah janati gitu. Masa mana cenah Ustaz Jainuddin mana Ustaz Jainuddin gitu. Anu akhirnya janamina ge penten murang kali isi teu tiasa teriak penten gitu. Nya pas yang dibujang pentos teu aya. Siapa itu orang tersebut gitu. Bahkan di ieu waktu yang mengancam-ngancam akan membunuh para ulama, akan menganiaya para ulama, yang sudah membakar fotonya para ulama, itu insya Allah mungkin bangsa neo PKI itu. PKI gaya baru. Disinyalir orang tersebut adalah keturunan PKI. Kenapa? Memang saya tidak akan menunjuk, tidak akan menuduh orang tersebut 100% PKI, belum. Tapi kekupingkan, pengalaman saya, didikan saya, atikan saya, pengalaman saya, ilmu saya, orang-orang yang membenci para ulama, yang akan membunuh para ulama, yang akan menghabisi para ulama adalah penten PKI. Takbir. Siap melawan PKI. Siap melawan PKI. Dulu itu barudak, aya penten ayana orang disebutnya itu waduh orang sadis, pembunuh yang luar biasa. Al-Mukarram, Habib, saya punya keluarga, ajengan, sebelum dibunuh, pertama, kukuna dicokelan heula. Kutang, ada spesialis, ada tangnya. Kuku nak 20 perantos dicoplok-coplokeun. Aduh sakitnya subhanallah. Meureun lamun dikira-kirakeun mereka dipaehan sakaligus ya meureun daripada meureun digantung gitu. Tos kukuna dicoplokan gitu kumaha. Terus dipotongan jarina hiji-hiji. Tos dipotongan jarina hiji-hiji. Terus dari pegangan tangan dipotong. Teu dibunuh henteu. Tos kitu kumaha cokel socan. Sat. Kereut tamayna. Purageun waosna. Tos kitu laranganan diteuk-teuk. Subhanallah, sakitna pada seperti kumaha penting gagayong gitu. Tos kitu salajana kumaha? Namanya penten dibunuh. Tos dibunuh, sirahna ditojoskeun ku tumak, terus diacung-acung di pinggir jalan. Siapa orang tersebut adalah PKI. Jangankan ulama, jangankan ustadz, jangankan mu'alim, jangankan masyarakat, jenderal pun bisa dibunuh sama mereka. Biadab tidak? Biadab tidak? Siap lawan mereka? Siap ganyang mereka? Siap ganyang mereka? Dina ieu waktu teh sakedik penten jalmi anu wantun ngabakar penten ayeuna foto para ulama. Saya mohon kepada semuanya. Tokoh manapun tidak boleh dibakar. Apakah tokoh Kristen, tokoh Buddha, tokoh Katolik, tokoh mana, tokoh partai, hatta tokoh adat. Upami foto nak penten dibakar, pasti jemaahnya akan marah, pasti. Apalagi penanya foto para ulama. Yang kemarin kejadian di Jakarta itu, yang waktu pembakaran foto Habib Rizik, jangan terjadi lagi. Kalau kita mungkin tidak senang dengan satu tokoh, dengan satu ulama, dengan satu habaib dan satu, nggak apa-apa, itu hak kalian.
Tapi upami pen foto nak kadah dibakar, wah berbahaya subhanallah. Ujungnya penten bakal panjang. Ayo dari kaum muhtarom, sekali deui, jangankan. Saya tanya aja santri, saya tanya, kalau keluarga pondok pesantren Ajainiyah ini, fotonya ada yang dibakar, salira bakal marah moal. Marah moal. Apalagi sebagai pentar Habib, cucu Nabi, darah Nabi, daging Nabi, roh Nabi. Subhanallah. Dengarkan saudara-saudaraku, di dunia ini sekarang ada 4 tokoh, yang 2 politisi, yang 2 ulama, luar biasa. Yang pertama adalah Raja Salman, tokoh dunia tentang politik. Kedua Erdogan, luar biasa itu orang itu, hebat luar biasa. Yang ketiga ulama, siapa? Zakir Naik dari India. Subhanallah, beliau adalah ahli kristologi. Sudah mungkin ribuan kali debat dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Buddha, dengan Katolik, tidak pernah kalah. Menang, luar biasa. Yang keempat, tokoh di dunia ini ada di Indonesia. Apa ketokohannya? Tokoh keilmuannya, tokoh keberaniannya, juga subhanallah luar biasa, tokoh perjuangan. Siapa? Habib Rizik Syihab. Takbir. Makanya jangankan mungkin orang-orang FPI dan para kiai, masyarakat saja bisa marah. Makanya satu kali lagi saya minta, jangan sampai membakar foto tokoh-tokoh kita, jangan. Kalau kita tidak senang silahkan, tapi jangan sampai dibakar fotonya. Al-Fakir mungkin dihinakan. Siap ya? Siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Siap jaga ulama? Anu terakhir, Pengarsa Haji Aang, Pengarsa Al-Mukarram, seharusnya kalau masyarakat mau marah, yang mau dibakar itu bukan tokoh, bukan foto tokoh, para tokoh. Upami yang dibakar itu pengkhianat negara. Foto nu dibakar itu foto pengkhianat negara. Setuju tidak? Setuju, walaupun tidak baik, tapi mungkin setuju. Tokoh para koruptor, tokoh para bajingan, pengkhianat negara, pengkhianat penten Islam, upami dibakar pen foto narada wajar. Kan Habib Rizik itu bukan gembong narkoba, bukan teroris, bukan makar negara, bukan makar agama gitu. Tapi seseorang yang betul-betul mencintai penten NKRI, mencintai negara Republik Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok dibakar penten aina fotona? Jadi sekali deh, upami penten foto koruptor, wajar-wajar saja. Karena koruptor itu kan udah biadab saudara. Saya tanya, lamun para koruptor penten aina fotona dibakar, wajar tidak? Wajar tidak? Kita senang dengan para koruptor enggak? Saya tanya, koruptor itu hasud tidak? Dolim tidak? Hasud tidak? Bajingan tidak? Pengkhianat tidak? Meju pailit, hese duit, loba penyakit, pare be aku berit. Duit masyarakat masih yang dipahok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak punya nurani. Bahkan untuk saya pribadi, Pak, kalau saya ditanya, jahat teroris, jahat para koruptor. Jahat teroris, jahat koruptor. Jahat koruptor. Subhanallah, masyarakat 250 juta kaya dibunuh. Dibunuh kebebasannya, dibunuh penten aina ke ekonominya dan sebagainya. Paling teroris penten membunuh 10 orang. Saya tidak senang dengan teroris. Bukan teroris, tidak senang dengan teroris, bukan membantu teroris, tapi kalau dibandingkan lebih bahaya, lebih jahat para koruptor timbang teroris. Manawi upami diemut para koruptor itu kira-kira nuraninya nurani jalmi, nurani sapi. Nurani jalmi, nurani sapi. Nurani sapi, nurani babi. Masya Allah. Sadeka 10 liter tumpak kuda kata Sikmalaya, merdeka sote nu pinter nu pakir bikin sangsara. Ini punya bapak, masyarakat mungkin sangsara.
ini punya babeh, masyarakat penten bikin dari subhanallah. Jatiluhur, Cirata, Saguling, nu di luhur rata-rata Maraling. Tapi henteu sadayana rata-rata, arek rata-rata kumaha koruptor tos jantan lingkaran setan penten gitu. Jatiluhur, Cirata, Saguling, nu di luhur rata-rata kulah Saguling saraat meser sepat ke belah kulon, ulah Maraling sote masyarakat pejabat macan teu naon-naon gitu. Makanya kalau pejabat memang tidak korupsi, perlihatkan sama masyarakat. Tuh. Enaknya upami aya para koruptor, mending keneh di penjara, mending keneh diusir. Penjara atau usir? Usirna kira-kira keluar kota atau keluar negara? Diusirna keluar negara atau napi ka kuburan? Waduh, bisa ditangkap penten ku koruptor kadenya anu nyangem saliranya. Upami koruptor datang ka dia lawan tong. Kalau kita mencintai negara Republik Indonesia, waduh subhanallah, negara kedah bersih pentina koruptor. Khibal kiram ba muhtaram pa ikhwan fillah. Manawi penten insyaallah da upami penten hukum Islam tek leungeun we dipotong diberjalankan di Indonesia. Kira-kira koruptor muar terlalu penten ayeuna loba. Kunaon di Saudi Arabia di jarang pencurian. Bu, mana anu tos ka Mekah ibu ngacung? Ngacung anu tos ka Mekah ibu mana? Ibu haji teu rada carang pisan geuningannya. Teu acan ka Mekah ibu, hoyong ka Mekah teu. Mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh bade ngacung teh izin ya bilih ria cah kitu eta teh tos jantan haji ge gitu. Upami urang penten bade ngalaksanakeun salat ka Masjidil Haram Bu. Abi kagungan penerencangan toko emas di toko na emasna penten 68 kilo. Dikunci henteu teh dikunci. Arek salat berjamaah cukup ditutupkeun sakedik penten kita gebyogna. Lamun di Indonesia wah peren. Subhanallah. Tadi kunci teu kumaha subhanallah. Sabat salat sakeuna di Indonesia peren. Abi teh pangresa Kang Haji Aang Habib pulang dari Madinah, pulang dari Mina. Mapa? Nuju mapa? Aya orang Arab. Orang Arab minta nak ku tangan kiri. Ya rijal, hat birijal, hat birijal, hat birijal, hat birial, hat birial. Minta sarialan. Tingalikeun ku pribados tangan katuda dikitukeun. Cek pribados, "Abuy, wen jadak al yumna lakin." Kok sandak lakin? Wen al yumna anasyuk. Kartos henteu? Abdi kitu pati ka hartos panten. Kieu kurang leuwih. Cek pribados mana? Leungeun katuhu mana? Inta saal biadius maapi koe sarijat. Maneh menta ku panangan kenca teu alus, mana leungeun katuhu. Cek urang arek mere maneh moal. Amun arek mere sok lamun ulah mau sok lamun arek moal masuk ke jung init. La mafikidah. Syub yadak alayuma ana atiqam sareal. Cek pribados lain kitu. Kuring hayang ningali leungeun maneh anu katuhu. Ku kuring dibere ka 5 real. Oh 5 real teh harita ju berharga atuh. Wah, eta gairah. Buru-buru panangan katuhu da ditingalikeun. Ditingalikeun teh potong, tilas dipotong. Cek pribados, inta awal sarik maneh baheula maoknya. Nah, cara mana make apal kuring maok? Apal leungeun diteuk-teuk. Nya cenah kitu. Cek pribados, dakiko. Baden atik tani kham sareal. Cek kuring, cek pribados engke dibere di 5 real. Tapi hayang nanya, sabada maneh ayeuna maok tos diteuk-teuk leungeun, aya kahayang teu penten maok deui. Sauna ya rijal wallahi. Kaula ngucapkeun demi Allah. Lamun kuring tepi kakeun ngagoler jadi jelema sangsara moal arek maok deui. Mending keneh mulia keneh menta-menta daripada cenah maok. Cukup penten ku kawirang diteuk-teuk penten ayeuna leungeun gitu. Luar biasa. Manawi penten pribados penten ayeuna 6 tahun di Saudi Arabia teu pernah nguping aya riwayat di Arab Saudi aya jelema maok 2 kali. Geus diteuk-teuk leungeun nu beulah katuh teh diteuk-teuk teh nu kencana teu pernah penten gitu. Janten kapok luar biasa. Tapi kan di urang mah di Indonesia lu lucu. Di Saudi Arabia upami nu maok diteuk-teuk leungeunna.
Di Cina ditek-tek beheungna, di Indonesia mah dipotong pentelin, dipotong leungeunna, dipotong beheungna, dipotong tahananana. Lucu subhanallah. Saya tanya, sebaiknya para koruptor atau satu acan ditek-tek leungeun. Kira-kira mending keneh diusir, mending keneh ditek-tek beheungna. Tos ditek-tek beheungna kira-kira mending diasupkeun ka kuburan mending keneh digantung. Memeh digantung mending disate. Mending disate mending disop. Mending disopna mending di blender. Lain di daerah Selabintana tiis-tiis kieu nuang penten ayeuna sop blender he dihaneutan sakediknya. Atau ieu mah cai tiis atuh da penten kitu asa moal enak dileueutna ge. Tapi upami ngaleueut sop blender anu haneut boga teh enak teh kitu ngajaang kitu. Aduh subhanallah. Tah kudu nama panginten kitu. Lamun anu kararitu penten dibakar penten foto. Nah masyarakat moal terlalu marah. Lamun kira-kira para bajingan penten atau penten para pengkhianat negara yang menyatakan bukan Pancasila tapi Trisila dan Ekasila. Lamun dibakar penten fotona masyarakat bendo moal, marah moal, setuju moal, setuju gitu. Begitu. Jadi satu kali lagi yang terakhir kepada anak-anak santri saya titip penten dewan guruku, saudara-saudaraku, teman-temanku, adik-adikku, guru-guruku, wayahna jaga 24 jam penten imahna. Salajana nanti kitu alhamdulillah penten Al Mukarrom Pah Jaang Habib Kiai di Cikole mah santri teh diwajibkeun kudu boga bedog. Ada yang mengatakan wah sekarang mah perangnya juga udah beda, udah zaman canggih. Jangan melupakan sejarah. Rasul baheula penten perangna ku nuklir penten ku bedog. Ku nuklir penten ku pedang. Ku pedang. Ada kemungkinan nanti ada riwayat, ada kemungkinan upami penten ayeuna pesawat bensol tos teu aya, mobil bensin tos teu aya, urang lempang ka Sukabumi arek naik motor, arek mapah. Arek ku nuklir perangna, arek penten arek ku bedog. Jangan melupakan sejarah. Kedua, Kang Hajang, santri Cikole mah diwajibkeun kagungan aida 1 orang 1/4 kilo. Dicampur pen ku keusik penten gitu. Kemana-mana dibawa di sini kieu ajengan gitu bener. Oh itu senjata nu luar biasa. Jalmi teu teurak dikadek, jalmi teu mental ditembok, ditemak. Ku aida mah dipurulukan socana atos bener. Siap Sintra santri azenia siapnya. Mana nu gaduh aida? Gaduh di dapur cenah hiji cek kitu. Buat apa? Demi akidah dan NKRI, demi izul Islam wal muslimin. Ulah dugi kakeun di imah teh boga pinten parang potong-potong acan. Makanya kepada para guru, para kiai, para ajengan dina ieu waktos mah bedog pinten ayeuna sadiakeun. Tumak pen sadiakeun salajana ti kitu sesuatu pinten anu kinten-kinten penting sayogikeun. Abdi mah tumak teh pinten gaduh 3. Gaduh bedog panjang 1,5 meter salaja dimerekan penten demi akidah dan NKRI. Saur Kapolda Pak Ajengan untuk apa ini golok terlalu panjang. Cek pribados hiji Pak Kapolda penten sewaktu-waktu sama kanggo nuarkai ieu teh. Beh dieuna kanggo motong sapi, kadieuna mah kanggo motong penten beheung PKI penten. Saya tanya kepada anak-anak santri, Indonesia panginten ayeuna ridho lamun dipasikeun ka PKI di mana? PKI bangkit di Indonesia, setuju tidak? Setuju tidak? Siap lawan mereka? PKI ingat meningkatkan. Kalau Anda mau macam-macam akan merusak negara Republik Indonesia, akan merusak para ulama, akan merusak Islam, insya Allah akan saya bunuh ente duluan. Kalau antum merasa bangga menjadi musuh umat Islam, saya demi Allah sebagai umat Islam, saya bangga menjadi musuh PKI, benar gitu. Takbir, takbir. Jadi sekali deui kapara santri, kapara ajengan, wabil khusus nyuhunkeun kasadayana jaga kesatuan, jaga persatuan, jaga perdamaian, sayangi NKRI yang kita cintai ini. Negara urang siap dijajah deui henteu? Pasihkeun entong. Pasihkeun ka urang luar negeri entong. Jaga jaring NKRI yang kita cintai. Setanah sejengkol pun kalau bisa mungkin jangan dikuasai sama orang lain. Jazakumullah khairan jaza.
Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila aya kealpaan, kekhilafan, kekirangan, keaiban. Itu kan ngajengan aang, tos lami itu selama sabaraha tahun ambil teh. Upami salira anu teu ngulamna moal. Iyo penten gitu. Ngan umi penten subhanallah sareng saya suming kapaksa we anu tarage dipaksakeun ke Cenah Mukarram gitu. Bila aya kealpaan, kekhilafan, kekirangan, keaiban, panuhun karasa wa asulhil fasada bita amuli wa imbadihatan pala tubadili. Wallahu yahdi ila sawa'i sabil wal afu minkum walakum tahiyati wa syawaki wa ta'dhimi wa ihtirami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.